Waktu dengar pertanyaan tadi, Koko malah mikirnya, wah ini adalah tanda keimanan. Karena coba lihat berapa banyak orang yang di luar sana bahkan nyesel datang Ramadan tuh. Males nih, bakal lapar, bakal aus. Bisa sih makan sendiri di kamar, tapi pas keluar jadi nggak bisa jajan. Ada yang kayak gitu. Ada orang yang kita lagi diem, udah pengen ibadah aja. Tahu-tahu temennya datang. Dan bukan yang ngucap salam, dia malah bertanya, tahu nggak? Ah, udah racun itu mah ya. Orang tadinya nggak mau gibah jadi nanya, ya, emang apa? Ya, udah salam enggak, malah ngajak gibah. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, masih semangat nggak Ramadannya? Ada yang futur nggak? Masya Allah, coba tes ya, kita tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Masya Allah, silakan. Perkenalkan Ustadz, nama saya Nurul. Izin bertanya, sebelumnya saya ingin curhat terlebih dahulu. Kenapa ya Ustadz, setiap kali bulan Ramadan hampir berakhir, rasanya tuh saya sedih sekali. Seolah-olah saya belum cukup memaksimalkan ibadah saya. Dan saya ingin rasanya tuh lebih banyak lagi untuk melakukan kebaikan. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana caranya agar perasaan ini tuh tidak sia-sia dan menjadi motivasi saya untuk terus berbuat kebaikan. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, makasih kembali, alhamdulillah. Terima kasih Kak Nurul ya, Masya Allah. Waktu dengar pertanyaan tadi, Koko malah mikirnya, wah ini adalah tanda keimanan. Karena coba lihat berapa banyak orang yang di luar sana bahkan nyesel datang Ramadan tuh. Males nih, bakal lapar, bakal aus. Bisa sih makan sendiri di kamar, tapi pas keluar jadi nggak bisa jajan. Ada yang kayak gitu. Bahkan ada yang berharap, aduh kalau bisa cepet udahan aja dah, langsung Idul Fitrinya aja bagi-bagi duit, bagi-bagi THR. Yang kayak gitu juga ada. Nah ini Masya Allah, kalau sampai ada perasaan kayak gitu, justru itu perasaan yang nggak boleh hilang. Perasaan yang justru harus dipupuk untuk terus menerus ke arah sana, diarahin ke Allah. Dan sebagaimana sesuatu hal itu baru bisa jadi baik, sebetulnya kan ketika jadi baik adalah syaratnya satu, bikin kita tambah dekat kepada Allah. Maka perasaan galau seperti tadi yang bikin tambah dekat kepada Allah, maka sama itu kebaikan. Gimana berarti caranya? Bagus itu, pertama anggap ini jadi sesuatu yang prioritas dulu. Karena kalau udah prioritas pasti didahulukan. Contoh gini deh, kalau misalkan kalian lagi mesen ojek online di depan pasar, kan dari semua WA, semua chat yang masuk ke dalam handphone, pasti yang dibuka duluan dari si mamang ojeknya. Nggak mungkin mesennya Senin pulangnya Kamis, ya. Balesin grup gibah dulu, balesin apa sesuai urutan, nggak mungkin. Kenapa dia duluan? Karena lagi diprioritaskan, ya. Jadi kalau prioritas pasti dahulu. Sama berarti kalau misalkan kalian nge-WA orang nih, cowok lagi misalkan, nggak dibales-bales, bilangnya sibuk, bohong. Cuman kalian belum jadi prioritasnya dia aja. Kasian ya. Maka udah jangan. Nah ini kalau udah jadi prioritas pasti didahulukan. Ya, nggak mungkin bilang sibuk, nggak mungkin. Sama kalau orang udah prioritasin pengen ngapalin Quran, maka sesibuk apapun dia pasti akan sediain waktu buat ngapalin. Orang nanti makin sibuk, terus misalkan dia prioritasannya keluarga nih, maka dia pasti sebelum susun jadwal, hari ini meeting dengan perusahaan ini, besok meeting dengan perusahaan itu, pasti yang disusun duluan, hari ini milad istri saya, hari ini milad anak saya, hari ini anak-anak minta didampingin pertunjukan di sekolahnya. Didahulukan, nanti yang kosong baru diisi dengan jadwal. Nah ini juga sama, makanya sebetulnya itu bahkan bisa menjadi tolak ukur bahagia atau sedihnya kita. Karena kalau misalkan bahagia sedih kita kan tergantung apa yang di hati. Contoh, ketika misalkan ngelihat orang, kok dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, waktu duitnya hilang baru nangis ngejerit, berarti di hatinya duit. Atau misalkan, kok dia sholat sih kok, KTP-nya juga pernah lihat Islam, tapi kalau misalkan ketinggalan sholat gak pernah sedih, tapi waktu gagal nyalek kok gila ya, ya udah berarti di hatinya jabatan. Ya, ini sedih gara-gara pengen kehilangan Ramadan, berarti ada Ramadan di hati kita. Di saat orang lain gak peduli dengan itu semua, maka ya sudah, maksimalkan. Ketika udah benar-benar ngerasa itu adalah suatu kebaikan, kan bikin kita jadi
mendahulukan kan. Maka yuk silakan. Kalian boleh kalau mau nanti boleh baca kitab As-Sahih At-Targhib wa At-Tarhibnya. Ini artinya anjuran dan ancaman. Ini karyanya Syekh Al-Munziri. Aslinya nama kitabnya Targhib wa Tarhib doang, anjuran dan ancaman. Terus oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dibelah dua, dipisahin jadi Sahih At-Targhib wa Tarhib sama Dhaif At-Targhib wa Tarhib. Kalau yang sahih itu berarti dikumpulin dari semua hadis itu, mana hadis-hadis yang sahih. Isinya sekian macam. Ramadan keutamaannya apa? Sholat duha misalkan, keutamaannya apa, kekurangannya apa. Nah, cari di kitab itu bab tentang Ramadan. Oh, itu nanti banyak banget yang memotivasi. Kayak contoh-contoh tentang mimpinya Thalha bin Ubaidillah. Ini juga terkenal sekali kisahnya. Thalha bin Ubaidillah ini salah satu sahabat Nabi. Suatu ketika ngelihat ada dua orang pemuda datang ke Nabi, dua-duanya syahadat. Jadi mualafnya barengan. Tapi yang satu amat sangat mau berjihad sampai wafatnya juga di medan perang dalam keadaan penuh luka. Yang satu lagi meninggalnya 1 tahun lebih lama dan tidak di medan perang, di kasur hangatnya, ya. Lalu suatu ketika Thalha tidur, mimpi sedang berada seolah di depan pintu surga. Lalu malaikat keluar terus manggil. Yang dipanggil duluan untuk masuk surga justru yang hidup 1 tahun lebih lama. Baru keluar lagi, terus yang dipanggil adalah sahabat yang tadi wafat di medan perang. Baru keluar lagi pas Thalhanya mau masuk, ini belum waktumu, barulah beliau bangun. Dan ketika Thalha bin Ubaidillahnya juga mau masuk, baru dibilang, ini belum waktumu, barulah beliau bangun. Waktu bangun, cerita tuh ke orang-orang bahwa yang masuk surga duluan ternyata yang umurnya 1 tahun lebih lama. Maka para orang lain juga, para sahabat yang lain heran, masa iya sih? Kan kita tahu keutamaan orang yang mati syahid itu husnul khotimahnya, masuk surga tanpa hisapnya. Ya udah yuk kita cerita aja kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah diceritakan, Rasulullahnya malah menjawab, apa yang membuat kalian heran? Bukankah engkau tahu bahwa satu sahabat yang lain itu hidup 1 tahun lebih lama dan bertemu dengan Ramadan? Ya sholat di dalamnya, ya puasa di dalamnya. Ini sahih di riwayat Imam Ibnu Majah, ya. Sehingga coba lihat yuk. Ada orang yang gak ikut berperang, gak ikut berdarah-darah, hanya karena ketemu Ramadan dan beribadah di dalamnya, bisa nyusul pahalanya orang yang tadi wafat di medan perang. Yang kita kan belum tentu berani kita berdarah-darah, bawa senjata juga belum tentu bisa. Tapi dia gak ketemu Ramadan. Kita udah ketemu Ramadan berapa kali kalau mau jujur? Semenjak akil balik ya, semenjak sudah jadi mukallaf wajib untuk melakukan ibadah. Tapi ternyata udah aja garing lewat begitu aja. Padahal mati bakal, ke surga pengen. Kalau ditanya, apa sih yang membuat kita ngerasa pantas ke surga? Kita jujur bingung jawabnya. Tapi ternyata udah berapa kali masuk Ramadan, ternyata itu kita punya amalan yang kalau kita ngelakuin itu ibaratkan perkali lipatannya itu berkali lipat banget dibandingkan dengan yang tadi. Iya sih, dua-duanya masuk surga juga. Cuman kan bisa lebih dulu begitu. Apalagi misalkan ya kalian yang mungkin udah berapa kali bulan Ramadan. Dari lahir pun langsung Islam, udah belajar puasa, sholat dari kecil. Ajak saudara kita yang mungkin baru kenal Islamnya atau baru syahadatnya kapan, ketemu Ramadannya baru berapa kali. Nah, ketika akhirnya ada kisah-kisah seperti itu sahih, lalu kita benar-benar resapi, dalami, jadi ngerasa kayak Ramadan tuh ya Allah, sayang banget kalau misalkan habis begitu aja. Karena kalau ada yang mau dilakuin, kurangin 4 hal terutama di Ramadan nih. Supaya kita benar-benar bisa menghargai momen Ramadan itu ya. 1, kurangin makan, itu udah jelas karena lagi puasa. Nah, buka puasanya juga jangan terlalu, nanti jadi malas taraweh gara-gara kekenyangan. Nanti di bulan Ramadan juga kurangi makan, jangan terlalu banyak ya. Yang kedua, kurangi tidur, jangan mentang-mentang Ramadan. Kok katanya kalau tidur di bulan Ramadan jadi pahala? Nanti dulu. Itu sebetulnya adalah penjelasan kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu yang di jalan Allah. Contoh, tidur yang jadi pahala ya. Tidurnya mubah, boleh. Tapi dia tidur sengaja dengan niatan supaya nanti malam bisa tahajud. Oh, itu beda dengan tidur yang males, mendingan tidur, bangun-bangun udah maghrib. Nah, itu enggak jadi pahala ya. Terus yang ketiga, kurangi bicara. Hati-hati, ini mulut bisa jadi racun ya. Bisa bikin kita paling banyak tergelincir menuju nerakanya Allah gara-gara omongan sedikit. Kita tahu ada orang sakit hati sama mulut kita bisa 10 tahun tuh menendamnya, bisa sampai meninggal. Padahal keucapnya mungkin cuma berapa detik. Hati-hati ya, jangan gara-gara lisan kita membuat kita terhalang ke surganya Allah. Yang juga yang terakhir, kurangi ketemu orang. Bukan berarti nggak boleh ketemu orang, karena ketemu orang tuh potensinya 2. 1 jadi pahala, 1 jadi dosa.
Masalahnya kita belum tentu sanggup untuk nahan supaya setiap kali circle yang kita ketemui jadi pahala. Ada orang yang kita lagi diem, udah pengen ibadah aja, tahu-tahu temennya datang dan bukan yang ngucap salam, dia malah bertanya, tahu nggak? Udah racun itu mah ya. Orang tadinya nggak mau gibah jadi nanya, emang apa? Ya, udah salam enggak, malah ngajak gibah. Jadi untuk itu kurangi 4 hal itu. Bismillah, insyaallah selamat Ramadan kita. Kita doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi Ramadan kami ini ya Allah. Engkau yang pilih kami sampai ke bulan ini. Sungguh Engkau tidak pernah membenci pendosa, Engkau hanya membenci dosanya ya Allah. Dan mudah bagimu menghukum kami, mematikan kami kapanpun saat sedang bermaksiat. Tapi bukannya Engkau matikan kami, Kau malah pilih kami masuk ke bulan Ramadan ya Allah. Maka jangan biarkan kami menyia-nyiakan Ramadan kami ini ya Allah. Terima amal soleh kami meskipun ala kadarnya ya Allah. Terima sholat kami, puasa kami, sedekah kami, thalabul ilmi kami ya Allah. Pertemukan kami dengan sahabat, guru, lingkungan yang membuat kami tambah banyak mengingat-Mu ya Allah. Dan terimalah semua ibadah kami itu ya Allah. Meskipun jauh dari kata sempurna. Kami tahu kami belum layak untuk ke surga-Mu, tapi kami ingin. Kami tahu kami takut dengan dosa-dosa kami dan ganjarannya. Tapi kepada siapa lagi kami memohon jika tidak kepada Engkau ya Allah. Hanya Engkau yang punya kuasa mengampuni segala dosa. Dan yang kami tahu Engkau adalah Rabb yang lebih luas ampunannya daripada murkanya ya Allah. Dan izinkan kami tutup usia kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Set! Halo, jumpa lagi di Kreasi Resep CDA. Bersama saya Chef Muto. Kali ini saya akan membuat tahu bakso seafood kaldu udang ala CDA. Kita tumis bawang putihnya dengan margarin. Saya akan tumis bumbu halusnya, sereh, lengkuas, tuangkan air. Resep ini makin spesial karena kita menggunakan CDA tahu bakso seafood 500 gram dan CDA bakso ikan pedas 500 gram. Terbuat dari ikan olahan bermutu, diproses secara higienis, menggunakan teknologi modern dan sudah sertifikasi halal. CDA tahu bakso seafood dan CDA bakso ikan pedas dapat dikreasikan ke berbagai menu lainnya. Garam, gula, kaldu bubuk, minyak wijen, kecap ikan, air jeruk, jamur, pakcoy, daun jeruk. Nah, setelah mendidih kita langsung tuang saja ke piring saji. Oke, menunya sudah jadi. Tahu bakso seafood kaldu udang ala CDA. Bersama CDA semua masakan jadi tambah enak. Selamat mencoba. Wataw!